Majelis kita ini kedatangan menteri, Pak. Alhamdulillah. Menteri apa? Menteri apa? Menteri Agraria. Ya, Gus Yusron Wahid. Karena itu ngono lagi ditekani menteri sampai nih. Ya, Pukul 24 menit ceramah daripada Menteri ATR Bapak Nusron Wahid, teman-teman, mengenai daripada adu domba yang dilakukan oleh Mukimat dan geng begal nasabnya dan juga Abbas Buntet dengan Laskar Monyet PWI-nya, teman-teman semua. Mari kita lihat pesan-pesan dari Menteri ATR Gus Nusron Wahid, teman-teman semua. Nah, majelis kita ini kedatangan menteri, Pak. Alhamdulillah. Menteri apa? Menteri apa? Menteri Agraria. Ya, Gus Yusron Wahid. Karena itu ngono lagi ditekani menteri sampai nih. Ya, tapi ini menteri yang sudah bermasyarakat, ya. Karena itu tak mau lungguh kursi, tidak mau, minta lungguh bawah tadi. Nah, kemudian kita sholat berjamaah, ya juga hadir hall. Seminggu yang lalu ketemu di hallnya Habib Bakar Gresik, ya. Nah, kita dengarkan, dan beliau juga lulusan pondok. Ini seneng Pak ya. Nah, kemudian bermasyarakat. Ini yang mencabut izinnya PIK 2 ya. Ya. Ini termasuk penyelamat ini menteri ya. Mudah-mudahan insyaallah dikasih kekuatan oleh Allah. Nah, ayo kita dengarkan bersama sambutan daripada Menteri Agraria Bapak Haji Ustadz Yusron Wahid. Falyatafadhal. Tafadhal, tafadhal. Tafadhal. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati Fadilatul Mukarram Al-Habib Taufik Asqaf. Moga-moga Allah memanjangkan umur beliau, memanfaatkan ilmu-ilmunya beliau, sehingga ilmunya bisa menyinari kita semua. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat sekalian, para kiai, para habaib, para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu saya datang ke sini hanya satu, silaturahmi dan ngalap barokah sama habaib, sama kiai, wabil khusus Al-Mukarram Habib Taufik Asqaf. Sudah lama ingin silaturahmi di sini, berkali-kali ketemu beliau, dan baru dikasih kesempatan pada pagi hari ini. Dan alhamdulillah
kita bisa mengikuti pengajian beliau, pengajian kitabnya Riyadhus Shalihin. Moga-moga kita semua dapat bersanad ilmu dari beliau. Karena kalau bersanad ilmu kepada habaib, saya yakin sanadnya itu pasti, saya yakin pasti nyambung kepada dan sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena sanad dalam dunia ilmu ini penting, kata Imam Muslim dalam pengantar hadis kitab Sahih Muslimnya, ad-dinu al-isnadu minad-din. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Nah, karena sanad ini penting, maka kami gembira kalau hari-hari seperti ini masih ada orang yang ngaji dengan tekun, tidak lewat sosmed, tapi ngajinya langsung mulazamah, langsung talaki, langsung ketemu seperti ini, dalam rangka untuk mengambil sanad. Padahal kalau ngajinya itu nonton lewat YouTube pun bisa. Tapi lebih afdol kalau ngaji itu memang harus pakai sanad. Dan pentingnya sanad ini mau tidak mau harus kita langgengkan. Jangan sampai putus sanad tersebut. Ada seorang kiai membuat bait syair yang bagus sekali untuk menyindir. Nyindir beberapa anak muda dan kecenderungan orang hari ini yang tidak mau ngaji sama kiai, nggak mau ngaji sama habaib, ngajinya hanya sama sosmed. Disindir dalam baitnya, bunyinya ma'ajhalat tolabah syuhluhumul yutubu yuftil jawaba walaysa indahul kutubu. Ma'ajhalat tolabah, alangkah bodohnya seorang santri. Syuhluhumul yutubu, kalau hidupnya itu tidak disibukkan ngaji, tapi disibukkan YouTube terus tiap hari. Ya nggak apa-apa, yang YouTube yang ditonton ya Habib Taufik. Tapi tetap kurang afdol. Sebagai pengantar boleh nambah pengetahuan. Tapi tetap harus dilengkapi dengan sanad. Sehingga apa? Yuftil jawaba walaisa indahul kutubu. Ketika dimintain fatwa, walaisa indahul kutubu, jawabannya tidak lagi mengambil rujukan kitab-kitab. Boro-boro Quran dan hadis, kitab-kitab pun pendapat ulama tidak. Menggunakan pendapatnya. Akhirnya debat kusir seperti orang di pinggir jalan. Agama kemudian jadi kayak permainan. Nah, yang nomor selanjutnya, ma'khaduhul gugelu wal maita qad dhahabu wa innama sanatu bil ilmi hudzahabu. Karena dia kalau dimintain fatwa tadi jawabannya nggak bisa ngambil dari kitab, terus makhotnya dari mana? Makhoduhul gugelu. Ngambilnya makhot dari kitab Google. Wal maita, dan meta kan. Ini ada artificial intelligence meta. Qad dhahabu, dia larinya ke situ. Karena nggak lagi mengambil kitab-kitab. Dia lupa fa innamal sanadu bil ilmi, sesungguhnya sanad dalam ilmu huwa dhahabu, itu bagi emas dalam dunia ilmu, pentingnya sanad.
Nah, kalau kita orang Ahlussunnah wal Jamaah, saya dulu diajarin kiai saya. Saya dulu sekolah di Madrasah Qudsiyah di kaki Menara Kudus itu. Saya belajar sama Kiai Ma'ruf Asnawi. Saya belajar sama Kiai Arwani Kudus. Saya belajar sama Kiai Sa'roni Ahmadi Kudus. Besannya almarhum Kiai siapa Besuki? Dulu yang terkenal Kiai Subadar. Nah, Kiai Subadar punya putra satu yang di Tongas, Sairozi, Safrozi, Safrizal. Kiai Safrizal itu jadi menantunya Kiai Sa'roni Ahmadi, guru saya. Sa'roni Ahmadi, Kiai Sa'roni. Oke. Al-Hafidh, ahli Quran. Ya. Minimal orang Ahlussunnah wal Jamaah, orang NU, minimal harus memegang minimal 5 sanad. Minimal. Sanad pertama harus orang Ahlussunnah wal Jamaah percaya adanya sanad dam, darah, yang musalsal sampai Rasulullah. Dan salah satu sanad dam yang musalsal sampai Rasulullah itu adalah habaib. Karena itu kalau santri-santri di Kudus, santri-santri Qudsiyah, santri-santri TBS, itu diwajibkan memang untuk menghormati dan hubbul habaib dan dzurriyyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak usah aneh-aneh, nggak usah terpengaruh YouTube yang aneh-aneh, begitu nggak penting itu. Memang kalau kata kiai saya, Kiai Sa'roni Ahmadi, beliau juga kebetulan ahli tafsir. Qul la as'alukum alaihi ajrun illal mawaddah bil qurba. Kata-kata kurba ini memang banyak tafsir. Ada tafsir pertama yang memaknai bahwa al-qurba di situ adalah azwajun Nabi, adalah istri-istri Nabi. Ada yang mengatakan, yang menafsiri adalah ahlul kisai, hanya ahlul kisai, 5 orang. Li khamsatun utfi biha harul waba il hatimah al-mustafa wal mutandu wa benahuma wa fatimah. Tapi memang ada tafsir yang populer adalah kullu ali baitin nabi min aliyin min hasanin wa husain, itu adalah ahlul qurba. Semua anak keturunannya Sayyidina Ali dari Sayyidina Hasan dan Husain itu masuk ahlul qurba, masuk dzurriyyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diwajibkan kita untuk menghormati itu. Nah, di antara tiga tafsir ini, kita lebih baik hati-hati menggunakan tafsir yang ketiga. Kalau kita menggunakan tafsir yang pertama ataupun yang kedua, ya kalau yang betul yang ketiga, rugi kita nggak menghormati. Tapi kalau kita menggunakan tafsir yang ketiga, kalau toh kemudian ternyata yang benar adalah yang kedua ataupun yang ke satu, nggak ada ruginya. Karena kalau kita menggunakan tafsir kita menghormati semua habaib, pasti kita menghormati ahlul kisai, pasti kita menghormati azwajun Nabi. Sehingga kita aman. Dan ini memang jumhurul ulama juga seperti itu. Ini tafsir dam. Nomor 2 adalah tafsir ilmu. Tafsir ilmu. Ya, kitab ini ilmu. Belajar kitab Riyadhus Shalihin dari Habib Taufik dari gurunya. Dari gurunya sampai kepada mu'alif, mu'alifnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor 3, tafsir Quran.
Al-Quran, sanad Quran. Man laisah syekh bil Quran wa syekhuhu asyaiton. Terutama Fatihah. Kalau kata guru saya, Bib. Terutama Fatihah. Karena kalau sampai Fatihahnya tidak sah, itu kemudian sholatnya tidak sah. Makanya dulu orang tua-tua kita ketika menitipkan anaknya ke kiai untuk mondok, dulunya ada akad taukid. Cuma nggak tahu sekarang saya memondokkan anak saya, sudah nggak pakai akad taukid. Tapi dulu waktu bapak saya nitipkan, mondokkan saya kepada Kiai Arwani, itu pakai akad taukid. Akad taukidnya dulu begini, Kiai, kulo titip, putra kulo, asmanipun Nusron Wahid, tulung jenengan didik Al-Quran teng mriki, luweh-luweh dididik jenengan ajari surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah menika rukun dan wajibnya sholat, kalau sampai sholatnya anak saya tidak sah karena Fatihahnya tidak benar, kula nyuwun jenengan kiai ingkang tanggung jawab, ingkang nanggung dosane. Wis ora bayar boboti sisane. Saniki pun mboten wonten taukid ngoten. Itulah kemudian akad ini yang membuat hubungan antara santri dengan kiai itu tidak sekedar hubungan guru sama murid seperti dalam sekolah maupun dalam kampus. Karena itu kita memaknai guru kita dengan panggilan murabbi wa ruhi wa murabbi ruhina. Karena selain menjadi pembimbing dan penuntun spiritual, karena tanggung jawabnya seorang guru itu sampai tanggung jawab akhirat, tidak hanya dunia saja. Kalau dosen di universitas, tempat saya dulu kuliah, itu hanya hubungan profesional. Di kelas, mereka jadi guru dosen. Di luar, kadang-kadang kita dianggap teman, diajak main gaple bareng. Bahkan kemudian, dalam tanda petik, ada yang pacaran setelah itu. Karena hubungannya hanya profesional. Tapi kalau hubungan di sini, guru sama murid, tidak lagi semata-mata hubungan profesional. Hubungannya adalah roh dan batin. Nomor 4, kata kiai saya ini, minimal kita harus memegang sanad aurat. Kalau aurat atau thariqah harus ikut aurat dan thariqah yang benar-benar sanadnya musalsal sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau panjenengan semua aman, ikut Habib Taufik kan thariqatnya Alawiyin, udah pasti musalsal. Kalau Alawiyin. Nah, yang nomor 5 yang paling enak ini. Nggak perlu ngaji, nggak perlu belajar Quran itu. Ini yang lagi tak cari. Kenapa saya sering sowan ke kiai, saya sering sowan kepada Habib ini. Karena saya ingin mengikuti yang nomor 5. Sanad musafahah. Sanad salaman. Karena menggunakan dalil man sofahani au man sofaha sofahani takholal jannah. Barang siapa sing tahu salaman kepada orang yang pernah salaman kepada aku, atau wong sing tahu salaman kepada salaman sama aku, dakholal jannah, insya Allah kata Nabi masuk surga. Nah, saya yakin Habib Taufik ini pasti pernah salaman sama abahnya. Abahnya pernah salaman sama abahnya. Sampai kepada Sayyid Abdurrahman As-Saqaf.
Orang yang pertama kali bergelar As-Saqaf, Said Abdurrahman As-Saqaf bin Maula Dawilah. Sampai kepada Faqih Al-Muqaddam, sampai kepada Sohib Miqbad, sampai kepada Kholiq Qosam, sampai kepada Muhammad, sampai kepada Alwi, sampai kepada Muhammad, kepada Alwi, sampai kepada Ubaidillah, kepada Imam Muhajir, Imam Isa An-Naqib, Imam Ali Al-Uraidi, Imam Ja'far As-Shadiq, Imam Muhammad Al-Baqir, Muhammad Ali Al-Zainal Abidin, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salaman saya yakin. Salaman tok. Jenengan sowan kiai punya ilmu seperti Kiai Nur Hasan Sidokiri. Saya yakin punya sanad ilmu yang musalsal sampai Rasulullah, sampai Imam Syafi'i. Imam Syafi'i terus sampai Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, sampai kepada Rasulullah. Tapi bukan berarti kemudian, nah jenengan kan masih santri-santri memang harus pakai sanad ilmu gitu. Nah kalau ini saya kan pejabat sibuk. Jadi ya jalan thariqah saya untuk masuk surga ya memang cukup dengan sanad musafahah. Karena saya sanad dam nggak mungkin dong. Saya orang ahwal, saya orang anak wong Jawa wawo ini. Tidak punya sanad sampai Rasulullah. Sanad ilmu sudah nggak ada waktu karena hidupnya udah penuh dengan kegiatan. Sanad wiridan, wong hampir semua wiridan thariqah itu kalau nggak habis maghrib, habis subuh. Habis maghrib meeting terus rapat. Satu-satunya yang menyelamatkan saya itu Bib hanya tinggal sanad musafahah Bib aku ini Bib. Karena itu Bib jenengan Bib. Kalau saya repotin saya pingin salaman sama panjenengan terus tuh ya mohon dimaklumi Bib itu Bib. Kira-kira ngoten Bib. Yang terakhir saya ingin menyampaikan pesan. Mumpung ini masih bulan Dzulhijjah. Satu hari sebelum guru kami Mbah Maimun Zubair wafat. Iya. Satu hari sebelum beliau berangkat haji. Jadi seminggu sebelum wafat. Saya dipanggil beliau. Di Hotel Grand Melia, Jakarta. Saya masih ingat harinya hari Sabtu malam Ahad. Dari jam 7 sampai jam setengah 12 malam. Beliau kemudian berangkat haji tanggal hari Ahad sore jam 3. Kemudian seminggu kemudian hari Selasanya beliau wafat. Seminggu kemudian. Jadi berarti Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. 10 hari. Jadi 10 hari sebelum kami beliau wafat, itulah perjumpaan kami terakhir. Kami didampingi sama putra beliau, Gus Idror. Ngobrol. Pesannya beliau adalah salah satunya Indonesia tidak boleh lepas dari 3 hal. Beliau sambil mengutip Maulid Ad-Dibai. Bunyinya Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Mauliduhu bi Makkah, hijrahnya Nabi itu di Mekah. Cung, bahasanya beliau, cung. Cung itu kalau bahasa sini apa ya? Le gitu ya. Nah.
Mekah iku ana sing duwe le, Cung. Ana danyangi. Ana pundene. Ana dedengkote. Lah pundene danyange Mekah itu adalah Bani Hashim. Karena itu kalau Indonesia ini ingin makmur, Indonesia ingin selamat, tidak boleh lepas dari Bani Hashim. Nah, Bani Hashim itu siapa di Indonesia ini? Bani Hashim ini adalah Sa'adah Ba'alwi, baik dari Sayyid Sa'adah itu, baik Sa'adah Ba'alwi dari jalur Al-Husaini maupun Sa'adah yang lain yang dari jalur Al-Hasani. Ini bagian dari Mauliduhu bi Makkah. Nah, tapi ini saja nggak cukup. Tambah siji, tambah lagi wa hijratuhu bil Madinah. Lah Madinah itu ya duwe punden. Madinah ya punya danyang. Danyangi Madinah sinten? Siapa? Danyangnya Madinah itu adalah sahabat Ansor. Malah nih, saking istimewanya sahabat Ansor, Nabi mengatakan, man ahabbal Ansor ahabbahullah, wa man abghadahu abghadahullah. Barang siapa yang senang sahabat Ansor, Allah ikut senang. Barang siapa yang benci sahabat Ansor, Allah ikut membencinya. Lah sahabat Ansor di Indonesia ini siapa? Sahabat Ansor di Indonesia ini adalah ulama al-madani. Ulama lokal. Ulama Jawa. Kiai-kiai Jawa. Kiai-kiai NU. Kiai-kiai Muhammadiyah. Oke. Ini nggak boleh dipisah antara Sa'adah Habaib sama kiai-kiai. Jangan diadu-adu. Nggak boleh. Kata Mbah Mun, dipeseni betul. Ya, yang nomor 3, wasultanuhu bisa. Nah, Sam itu juga ada yang punya, ada pundennya. Sam itu juga punya dedengkot. Nah, siapa dedengkotnya, pundennya Sam? Pundennya Sam adalah Sayyidina Muawiyah atau Bani Muawiyah. Nah, Bani Muawiyah ini siapa? Simbol politik. Orangnya memang politik ya, ada begini-begininya, Sayyidina Muawiyah begitu. Ada yahanu-yahanunya dikit-dikit namanya politik. Jadi kalau ada yahanu-yahanunya sidik politik ya dimaklumi begitu namanya politik. Namanya memang itu adalah Torikohnya Sayyidina Muawiyah namanya itu. Ada itunya. Nah, apa maknanya dari Mbah Maimun itu? Intinya berpesan bahwa antara Habib, kiai lokal, kiai NU, kiai Muhammadiyah, sama kekuatan politik, partai politik maupun pemerintahan harus kompak dan saling mengisi. Jangan diadu domba satu sama lain. Meskipun kita tidak setuju. Tidak boleh kita kemudian membenci maupun kita kemudian mengadu domba satu sama lain. Ini yang bisa kami sampaikan karena ini masih bulan Dzulhijjah, kebetulan bulan Dzulhijjah itu adalah bulan wafatnya Mbah Maimun. Karena saya muridnya beliau, saya minta tolong marilah kita sama-sama kirim Fatihah kepada beliau. Moga-moga beliau yang dimakamkan di Makla benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Iyyaka na'budu wa Iyyaka iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas nasta'in. siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Oke. Iya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf, bukan bermaksud menggurui. Ini hanya menyampaikan cerita sedikit yang pernah disampaikan guru-guru kami, berbagi pengalaman di sini. Rabbi farfa'na bi barakatihim. Amin. Wahdinal husna bi wa amitna fi tariqihim. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masya Allah. Tabarakallah. Luar biasa pesan dan kesan daripada Menteri ATR Nusron Wahid mengenai polemik yang masih panas saat ini teman-teman semua, mengenai adu domba dan perpecahan yang dibuat oleh geng begal nasab Mukimat Abbas Buntet dan Laskar Monyet PWI-nya teman-teman semua. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan bisa bersatu teman-teman umat Islam semuanya. Sekian video kali ini, jangan lupa subscribe MPH channel. Assalamualaikum.